Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan hari ini. Dan mari sekarang kita akan belajar melanjutkan kajian kita di kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Hari ini kita memasuki di halaman 62 ya. Baik, saya mulai ya Kak ya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Syekh berkata dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna, kata beliau adalah takbilus saghir. Di antara bentuk kasih sayang orang tua yang bisa diberikan kepada anak-anaknya adalah mencium anak-anaknya. Dan ini adalah sesuatu yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Lihat teman-teman, begitu agungnya agama Islam ini. Begitu luar biasanya Islam mengatur segala sendi kehidupan. Subhanallah, sampai-sampai urusan mencium anak saja dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun mengajarkan sesuatu yang baik untuk umatnya. Ya. Dan di antara yang baik adalah mencium anak kecil. Ya, mencium anak-anak kandung kita, anak-anak kecil ya. Wa yusra' wa yustahab, subhanallah, dan disyariatkan serta disunnahkan. Kata yustahabbun berarti artinya adalah masnun, disunnahkan, dianjurkan. Lil walidain, al walid sini teman-teman, kalau walid itu satu, seorang ayah. Kalau walidain di dalam bahasa Arab artinya adalah kedua orang tua, maksudnya ayah dan ibu. Jadi disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencium anak-anak kita, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqbalu ibnatuhu Fatimah radhiyallahu anha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Fatimah masih kecil, maka Rasulullah pun menciumnya. Ya, subhanallah. Bahkan sampai Fatimah besar pun demikian, tidak apa-apa ya. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semuanya. Beliau sangat sayang kepada putra-putri beliau, di mana putra-putri beliau ada 6 yang kita tahu. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim ya, ada Qasim, ada Fatimah, ada Zainab, ada siapa lagi? Ada Ruqayyah dan ada Ummu Kulsum. Itu adalah putra-putri Rasulullah SAW. Dan subhanallah beliau sangat sayang. Di antara mereka subhanallah yang dekat sekali, yang mirip dengan Rasulullah SAW adalah Fatimah. Maka Rasulullah SAW biasa mencium putri beliau yaitu Fatimah. Dan ini menjadi teladan bagi kita umatnya ya. Kemudian yang kedua, siapa yang membiasakan mencium putra-putrinya? Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau biasa mencium putri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu ibunda Aisyah ya, ketika diberikan seorang ayah yang mulia, seorang ayah yang sayang kepada putrinya, maka Allah pun berikan hadiah Rasulullah SAW dengan Aisyah ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa mencium anak-anak kecil adalah kebiasaan para pendahulu kita. Ya subhanallah. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza mazidu fi hadzal bab. Subhanallah, dan ini adalah tambahan dalam bab ini. Wa akhrajal Imamul Bukhari min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Nah ini teman-teman. Jadi subhanallah, ketika mengatakan sebuah masalah, kita berusaha untuk melihat ada enggak buktinya. Dan ini merupakan ilmiah. Ya subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, apa disebutkan? Dakhalna, kata Anas ini adalah asistennya Rasulullah SAW dari kecil. Ummu Sulaim, ibunda Anas ya, subhanallah, beliau menitipkan kepada Rasulullah SAW ya Anas untuk dididik. Maka Anas pun biasa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Anas bercerita, saya dulu masuk bersama Rasulullah SAW ala Abi Sayfil Qayyin ya, Abi Sayfil
Saif Al-Qayyin ini teman-teman, atau kalau dalam kisah lain Abu Saif Al-Haddad ya. Dan ini Abu Saif Al-Haddad ini atau Al-Qayyin ini adalah suami dari ibu susuannya Ibrahim. Ibrahim itu putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Abu Saif Al-Qayyin atau Al-Haddad ya, dikatakan di sini oleh Syekh wa kana dhi'ran di Ibrahim, maksudnya ibu susuannya alaihissalam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya ketika tahu ada Ibrahim di bawah, kemudian beliau pun mengambil Ibrahim dan menciumnya. Subhanallah. Karena Ibrahim ini adalah putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qibtiyah ya teman-teman. Jadi Rasulullah SAW itu punya istri yang disepakati oleh ulama ada 11, termasuk adanya perdebatan yaitu Maria Al-Qibtiyah. Apakah Maria Al-Qibtiyah ini istrinya Rasulullah SAW atau budaknya? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dari Maria Allah berikan Rasulullah SAW seorang anak yaitu Ibrahim. Ya, dan Ibrahim ini subhanallah ketika berada di dekat Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW pun mencium Ibrahim. Wa akhraja Muslim min hadis Anas qala ma ra'aitu ahadan kana arhamu bil 'iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas pun memberikan penjelasan, ya akhwat, apa kata Anas, saya tidak pernah melihat orang yang paling penyayang. Arham itu berarti paling. Jadi dari kata wazan af'al. Ya, berarti kalau misalnya teman-teman mendengar kata ahsan berarti yang paling bagus. Ajmal yang paling cantik. Arham yang paling penyayang. Ya, tidak ada kata Anas bin Malik yang pernah aku melihat orang yang paling penyayang terhadap anak-anak kecil, bil iyal itu anak-anak, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian ia pun berkata, kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Dulu kana itu fi'il madhi. Dulu Ibrahim ya, beliau disusukan oleh ibu susuannya di Madinah. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab, teman-teman. Jadi kebiasaan orang-orang Arab, mereka menyusukan bayi-bayinya ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri punya ibu susuan. Ibu susuan beliau yaitu Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Ya subhanallah. Padahal waktu itu ibunya Rasulullah SAW masih ada. Aminah masih ada. Tapi memang subhanallah mereka orang-orang Arab ya sampai zaman sekarang pun yang saya tahu mereka itu biasa mencari ibu susuan untuk anaknya. Ya. Sampai saya pernah cerita ya bahwa anak kami diantaranya juga ada. Ya, anak sulung kami itu punya ibu susuan. Jadi dulu waktu di Yaman ya, saya juga menyusui anak saya, tapi ada teman ya waktu itu pengen menganggap saudara ya, dan akhirnya menyusui anak sulung saya, alhamdulillah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab sana ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan orang nyari ibu susuan kalau ibunya itu sudah nggak bisa lagi menyusui begitu ya, misalnya kekurangan ASI atau yang lainnya. Nah kalau di Arab nggak, ibunya masih bisa menyusui, dicari, memang sengaja dicari ibu susuan ya. Dan kalau mencari ibu susuan tuh biasanya kalau di sana itu nggak ke sembarang orang gitu loh, ke orang-orang yang memang kita sudah percaya, sudah thiqah bahwa orang tersebut memiliki akhlak yang baik ya, memiliki hafalan yang bagus misalnya. Karena setidaknya ada beberapa faktor yang nanti akan mempengaruhi anak-anak kita ya, subhanallah, subhanallah. Baik, nah fakana yantaliq wa nahnu ma'ah. Ya, kemudian ketika Ibrahim sedang disusui ya di Madinah, ya kemudian suatu hari kata Anas, Rasulullah SAW berjalan bersamaku ya, dan kita bersama Rasulullah SAW fayadkhulul bait wa innahu la yudkhal. Ya, kemudian masuk ke sebuah rumah di mana di rumah tersebut banyak sekali terlihat asap. Wa kana dhi'ruhu qayyinan. Ya, dan rumah itu adalah rumahnya Abu Saif Al-Qayyin. Qayyinan itu maksudnya rumahnya Abu Saif. Abu Saif Al-Qayyin itu tadi kita tahu bahwa itu adalah suami dari ibu susuannya Ibrahim. Faya'khudahu fayuqabbiluh. Ya, dan Rasulullah SAW maksudnya faya'khuduhu di sini mengambil putra tercinta beliau yaitu Ibrahim
dan beliau berusaha mencium Ibrahim. Tsumma yarja'. Kemudian beliau pun kembali, ya maksudnya pulang kembali ke rumah beliau. Qala Amru, dikatakan di sini oleh Amr, ya, apa yang beliau katakan, falamma tufiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim ini teman-teman Allah ambil kembali, Allah wafatkan dikala Ibrahim masih kecil. Jadi anak-anaknya Rasulullah, anak laki-lakinya semuanya Allah wafatkan dikala masih kecil. Ya subhanallah. Ya, baik itu Ibrahim maupun Qasim maupun Abdullah semuanya diwafatkan dalam keadaan masih kecil. Ya subhanallah. Dan ini ada hikmahnya. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, Inna Ibrahim ibni. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah putraku. Wa innahu mata fis sadzi wa inna lahu ladri'ain tukammilani rada'ahu fil jannah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi Ibrahim ini teman-teman meninggal pada waktu ia masih menyusui, berarti kurang dari 2 tahun. Dan ia Ibrahim punya 2 ibu susuan yang akan menyempurnakan susuannya di surga. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi Ibrahim waktu meninggal, Ibrahim putranya Rasulullah SAW keadaannya masih menyusui. Dan karena masih menyusui, maka kata Rasulullah SAW nanti akan diteruskan Ibrahim menyusu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya Allahu akbar. Luar biasa ya teman-teman. Anak-anak kecil kalau meninggal, ya subhanallah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa fi riwayatin ukhra li Muslim min hadis halaman 64, Anas aidan qala Rasulullah SAW wulida fil lailati ghulam fasammathu bismi abi Ibrahim. Ya, kata Anas, ya subhanallah, berarti ini Anas ini luar biasa. Kemana Rasulullah SAW pergi, beliau ikut di belakangnya. Dan inilah sosok seorang murid yang luar biasa, ya Masya Allah. Dan kalau kita bisa lihat teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Anas ini, artinya ibunda Anas, Ummu Sulaim, itu tidak mau coba-coba gitu ya, untuk anaknya diberikan guru yang asal-asalan. Ya, jadi Ummu Sulaim ingin memberikan yang terbaik untuk putra beliau, yaitu Anas bin Malik, seorang guru. Ya subhanallah. Dan beliau memilihkan untuk putra beliau guru terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya Anas pun tidak membiarkan kesempatan yang berharga ini sia-sia. Jadi Anas itu biasa ikut dengan Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah SAW pergi, ya. Sampai-sampai tadi kita dengar bersama bahwa Anas bin Malik ikut, ya, ketika Rasulullah SAW pergi ke rumah ibu susuannya Ibrahim, Masya Allah, ya. Dan Anas pun berkata kembali, ya, apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, wulidali lailah gulam. Ada, jadi ini kisah ya teman-teman. Kisah ada seorang anak yang dilahirkan di malam hari. Kemudian aku berikan sebuah nama, ya, dengan nama Bismi Abi, itu maksudnya nama kakek moyangku, kata Rasulullah SAW, pendahulu-pendahuluku yaitu Ibrahim. Ini maksudnya dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari sini kita boleh teman-teman menamai anak-anak kita dengan para nabi. Kenapa? Karena mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bingung-bingung teman-teman mau menamai anak-anak, maka pakailah nama-nama nabi, kan banyak kan? Ya, boleh Nabi Yusuf, boleh namanya Yusuf, boleh Muhammad, boleh Ibrahim, boleh Ishaq, boleh Ismail, boleh juga Syuaib, boleh juga Ya'qub, ya, semuanya boleh dipakai. Para nabi boleh dipakai. Atau kalau para wanita, mau siapa namanya? Para sahabiah atau wanita-wanita terbaik, misalnya Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia, ya boleh itu pakai nama-nama yang indah tersebut. Baik, summa dafa'ahu ila ummi Saib, ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa waktu Ibrahim lahir, ya, Rasulullah SAW yang memberikan nama. Dan ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa sebaiknya yang memberikan nama itu adalah bapaknya, ya, ayahnya. Tidak ada dosa ketika seorang ibu memberikan nama. Ini hanya lebih ke afdoliyah, ya, lebih utama, lebih baik saja. Ya, subhanallah. Nah, kemudian Anas pun berkata, Rasulullah SAW akhirnya menyerahkan Ibrahim ini kepada Ummu Saif, ya, sebagai ibu susuan bagi Ibrahim. Dan beliau pun akhirnya pergi, fa asra'tul mashi fantahina ila Abi Saif, yuqalu lahu Abu Saif, fantalaqa yati wattaba'athu. Maka kemudian Anas bin Malik, ya, pergi bersama Rasulullah SAW ke rumahnya Abu Saif untuk mendatangi Ummu Saif agar mau menyusui putra tercintanya yaitu Ibrahim. Fantahina ila Abi Saif wa huwa yanfukhu bakirah. Jadi subhanallah, ketika Anas bin Malik dan Rasulullah SAW sampai di rumahnya Abu Saif, teman-teman, mereka melihat Abu Saif sedang meniup, kalau bahasa Bakiro itu ini loh,
Misalnya kalau pawon, orang zaman dulu kan masaknya pakai pawon kan teman-teman. Nah, kalau apinya biar bisa nyala kan ditiup. Nah, ini yang dinamakan dengan bakiro. Jadi Abu Saif itu lagi niup api biar nyala gitu ya, Masya Allah. Kemudian qad imtalatal bait dukhanan, sampai rumahnya Abu Saif itu sudah penuh dengan asap. Ya kalau orang zaman dulu gitu kan, dapur itu sampai atasnya itu, kalau saya lihat di tempatnya Simbah ya di Gunung Kidul, itu lihat pawonnya, dapurnya itu ya masih zaman dahulu kala. Dan itu subhanallah atapnya itu sudah gosong ya teman-teman, karena saking banyak asap kan. Subhanallah, ini kita bayangkan jadi zaman dulu kala tuh masak pakai pawon gitu ya. Dan ketika rumahnya Abu Saif itu sudah penuh dengan asap, fasratul masih baina yadai Rasulullah SAW, faqultu ya Aba Saif amsik ya. Kemudian setelah itu ya, beliau pun Anas mempercepat langkah mendahului Rasulullah SAW. Kemudian aku menemui Abu Saif ya, dan Anas pun berkata ke Abu Saif, ya Abu Saif, maksudnya amsik itu maksudnya suruh diam ya. Ja Rasulullah SAW, akan datang Rasulullah SAW. Dan ini kita bisa ambil pelajaran dari sini ya teman-teman, bahwa Anas itu ketika pertama jalan bareng bersama Rasulullah SAW, dan setelah mendekati rumahnya Abu Saif ya, maka Anas pun bergegas untuk mendahului Rasulullah SAW untuk memuliakan, maksudnya agar Abu Saif itu bersiap-siap. Dan ini adalah sebuah adab ya seorang murid. Anas kan muridnya Rasulullah SAW, kepada gurunya ya, kalau bisa ya memperingan kerjanya guru. Apa yang dilakukan oleh Anas yaitu menyampaikan terlebih dahulu kabar kepada Abu Saif akan datang Rasulullah SAW. Maka hendaklah kamu berhenti dari meniup api tersebut ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW datang dan Rasulullah SAW menyerahkan Ibrahim kecil ya, dan akhirnya Rasulullah SAW pun fadhammahu. Dhamma itu maksudnya memeluknya dulu. Wa qala masya Allah an yaqul. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan masya Allah. Faqala Anas laqad ra'aitu wa huwa yaqidu bi nafsihi baina yaday Rasulullah SAW. Fadama'tu 'aina Rasulullah SAW faqala tudammi'ul 'ainu yuhazzinul qalb fala naqulu ila ma yurdi rabbuna wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Nih teman-teman, ini juga kisah di mana waktu Ibrahim diwafatkan oleh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Ibrahim masih kecil, maka Rasulullah SAW waktu itu teman-teman sempat keluar air mata. Ya. Ya ini fitrah seorang ayah kalau ditinggal oleh putra tercintanya nangis gitu. Rasulullah SAW juga sama, sempat mengeluarkan air mata. Subhanallah. Dan beliau mengatakan ya, tidaklah air mataku keluar, tudammi'ul ain wa yuhzinul qalb, dan hatiku bersedih, kata Rasulullah SAW. Dan kami tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Rabbuna, maksudnya diridhoi oleh Rabb kami. Wallahi, demi Allah ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inna bika lamahzunun. Wahai Ibrahim, demi Allah sungguh kematianmu itu membuat kami bersedih. Ya subhanallah. Tapi tetap yang namanya jiwa, setiap yang hidup pasti akan Allah wafatkan ya. Hanya ini menunjukkan bahwa sejatinya Rasulullah SAW pun orang biasa ya, kita sama manusia yang memiliki rasa sedih, yang memiliki rasa suka ya, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW akan berjumpa kembali dengan Ibrahim di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah. Baik, kemudian di sini wa akhrajal Bukhari wa Muslim, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah seorang ayah yang mencintai anaknya, dan tidak ada seorang ayah yang tidak bersedih manakala ia melihat putranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini disebutkan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini teman-teman, syahidnya sebenarnya di sini. Intinya di sini. Apa kata beliau? Ja'a A'rabi. Ini kisah Ibunda Aisyah ya, berkisah, bercerita dulu. Ja'a itu fi'il madhi. Datang seorang A'rabi. A'rabi ini adalah orang Badui. Maksudnya orang Badui ini bukan yang tinggal di kota Madinah, tapi yang jauh dari kampung ya. Datang kepada Rasulullah SAW dan ia berkata, tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Dia berkata ketika melihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mencium anak-anak kecil, maka
ia pun berkata kepada Rasulullah SAW, kalian itu saya lihat biasa mencium anak-anak, sedangkan kami atau orang Badui itu tidak biasa mencium anak-anak. Jadi bukan kebiasaan dari orang Badui untuk mencium anak-anak mereka. Maka Nabi SAW pun berkata, faqala Nabi SAW, kata beliau, ya, amlik laka an naz'allahu min qalbika rahmah, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya yang namanya mencium ini adalah tanda kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka sanggupkah, kata Nabi kita Muhammad SAW, aku memberikan sifat kasih sayang kepadamu setelah Allah mencabut dari hatimu? Ya subhanallah. Dan ini artinya teman-teman bahwa ya subhanallah menunjukkan bahwa yang namanya mencium ini tanda rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya. Coba cek masing-masing. Ya, kita yang punya anak suka nggak anaknya dicium? Ya, kalau anak kita nggak pernah dicium berarti kita belum melaksanakan apa yang Rasulullah SAW telah perintahkan kepada kita. Ya, dan memang terkadang kalau misalnya belum terbiasa mencium anak-anak kita, biasanya rada canggung, ya. Nggak apa-apa. Yang namanya ibu, yang namanya ayah, itu biasa memeluk, biasa mencium. Dan subhanallah dari kalau dilihat dari segi kesehatan pun ini sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak kita tentunya. Baik. Nah, وكذلك أخرج البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التيمي جالسا عند فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. Lihat teman-teman, jadi waktu Rasulullah SAW mencium Hasan ini cucunya Rasulullah SAW dari Fatimah. Di Fatimah punya anak namanya Hasan, ada Husain, sebenarnya ada Zainab, yaitu putra-putrinya Fatimah dan cucunya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW mencium Hasan. Dan ketika Rasulullah SAW mencium Hasan, ya, di situ ada Aqra, berarti Hasan ini cucunya Rasulullah SAW. Ada Aqra bin Habis At-Taimi. Beliau melihat bagaimana kondisi sayangnya Rasulullah SAW kepada cucunya. Dengan apa? Dengan mencium. Subhanallah. Dan Aqra pun mengatakan, kata Aqra, ya. Aqra ini nama seseorang ya teman-teman. Apa kata Aqra? Saya itu punya anak 10. Masya Allah. Anaknya banyak ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi anak-anak orang-orang zaman dulu tuh luar biasa ya, Masya Allah. Banyak sekali. Anak zaman sekarang, orang zaman sekarang juga subhanallah. Alhamdulillah masih ada. Kemarin saya berjumpa dengan kawan ya, Masya Allah. Punya putra dan putri 11. Ya Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Kemudian di sini dikatakan oleh Aqra, saya belum pernah mencium anakku yang 10 itu barang satu pun. Masya Allah. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW summa qal man la yarham la yurham. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang tidak memiliki rasa sayang, maka dia pun tidak akan disayangi. Jadi maksudnya kalau kita pengen disayangi oleh Allah, maka kita harus menyayangi hambanya Allah, termasuk kepada anak-anak kecil dan kepada hamba-hamba Allah yang lain, kepada makhluk-makhluknya Allah. Sampai kita pun teman-teman subhanallah menyayangi kucing juga boleh, menyayangi binatang juga boleh. Saya pernah mendengar ya ada seseorang menyampaikan sebuah kisah tentang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau dulu Syekh Utsaimin itu karena sayang beliau yang begitu luar biasa ya kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, beliau itu terbiasa subhanallah membawa makanan untuk hir itu maksudnya kucing, kitun. Sampai-sampai kucing itu paham kalau Syekh Utsaimin itu biasa memberikan makanan. Ya jadi biasa kalau pagi hari di depan pintunya Syekh Utsaimin tuh banyak kucing, ya banyak hir. Dan Syekh Utsaimin keluar, ya bukan untuk sesuatu yang mungkin ya, karena Syekh itu kan subhanallah waktunya sangat padat ya. Hobinya beliau tuh Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau. Hobinya beliau tuh mengajar, ya subhanallah. Jadi keluar beliau dari rumah itu teman-teman untuk memberikan makan kepada kucing-kucing yang sudah menanti di depan rumah beliau. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang beliau begitu luar biasa. Ya bagaimana beliau sayangi makhluk-makhluk Allah dari hewan-hewan, dan pastinya kita sudah kenal dengan Syekh Utsaimin, beliau pun subhanallah menyayangi para murid beliau yang datang dari seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Baik, nah alhamdulillah kita sudah selesai teman-teman ya kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk pekan depan insyaallah biidnillahi ta'ala di tema yang berikutnya. Jazakunallahu khaira atas perhatiannya.
Dan saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Mutiara Hikmah warahmatullahi Official, wabarakatuh. menyingkap hikmah di balik sunnah.